Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini secara mengejutkan Kementerian Agama menuliskan atau mengeluarkan statement yang mengatakan, bolehkah tidur di masjid? Jadi melalui situs resmi daripada Kementerian Agama, ada tulisan yang mengatakan, bolehkah tidur di masjid? Dugaan saya, mungkin ini muncul karena apa? Karena kejadian yang ada di Sibolga kemarin ya. Video tentang pengeroyokan orang yang tidur di masjid, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan ada seorang mahasiswa tidur di masjid, tapi dikeroyok rame-rame. Waduh, aduh. Saya melihat ya zaman sekarang ini kemanusiaan itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi nyawa manusia itu hanya dihargai seperti seharga satu ekor ayam. Bayangkan orang yang mengkeroyok itu adalah orang yang beragama, guys. Mereka punya agama. Di KTP mereka punya agama. Mereka bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Maha Esa. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang kalau saya perhatikan itu ya, nggak semuanya tapi ya, kenapa di zaman sekarang itu ada larangan-larangan semacam ini ya? Saya tidak mengatakan di Indonesia ya, di Konoha. Kenapa ada di Konoha larangan yang mengatakan ya nggak boleh ke masjid sembarangan misalnya, nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh istirahat di masjid dan sebagainya. Kenapa ada larangan seperti ini? Apakah ini bersumber daripada agama Islam itu sendiri atau tidak? Bagaimana isi daripada situs resmi daripada Kementerian Agama di Indonesia? Apakah Kementerian Agama ini juga melarang orang istirahat atau tidur-tiduran di masjid? Apa yang salah? Ajaran agamanya atau tradisi lokal yang salah? Mohon maaf ya bagi teman-teman yang menganut kepercayaan lokal gitu atau agama Nusantara. Mohon maaf ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya gitu. Ya, saya akan menampilkan datanya gitu. Jadi berdasarkan data, ternyata kita mensakralkan tempat suci itu dimulai dari pra-Islam, guys. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang beragama Hindu, beragama Buddha ya. Jadi sebelum masuk agama Islam di Nusantara, sebenarnya sudah ada mengsakralkan tempat suci. Sudah ada, guys. Saya akan menampilkan datanya ya. Jadi kalau mau komplain jangan komplain ke saya. Komplainlah sama yang punya data. Jadi di sini saya tidak boleh berpihak ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Saya tidak boleh ada istilah nggak enakan gitu ya. Misalnya nih saya terlalu pro terhadap agama lokal, nggak, saya nggak seperti itu ya. Jadi saya benar-benar netral sih, benar-benar jujur ya. Apa sih bukti data gitu yang mengatakan bahwa zaman pra-Islam itu sudah ada istilah menyucikan rumah ibadah gitu? Yang pertama itu Borobudur ya. Jadi Candi Borobudur itu kan nggak boleh sembarangan di sana ya. Kalau kita di sana ya, pokoknya harus sopan gitu. Nggak boleh sembarangan di sana, nggak boleh tidur-tiduran dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi itu salah satu bukti data ya. Kemudian data selanjutnya apa? Data selanjutnya itu situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu kan tempat orang untuk beribadah ya. Dan pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang itu berpikir bahwa kalau kita mau ke langit itu harus ada tempat yang lebih tinggi biar kita cepat ke langit gitu. Jadi pola pikir orang-orang zaman dulu seperti itu guys ya. Jangan bandingkan dengan pola pikir sekarang ya. Itu sudah puluhan ribu tahun yang lalu ya. Sama seperti misalnya yang ada di Mesir misalnya, piramid. Kenapa ada piramid? Biar apa? Biar mereka cepat ke langit gitu. Jadi piramid itu dibangun karena apa? Karena unsur agama gitu. Sama seperti yang ada di situs Gunung Padang. Kalau kita perhatikan situs Gunung Padang itu kan di gunung ya, terus ada tangga-tangganya gitu, ya, terus ada puncaknya gitu. Nah puncaknya itu mereka berpikir kalau kita mau ke surga itu, kalau mau ke langit itu, ya nanti dari sini gitu. Kalau kiamat ya nanti kita dari sini. Itu pikiran daripada orang-orang zaman dulu gitu. Ya itu secara bahasa bayi ya, bahasa simpelnya gitu. Ya secara antropologi orang-orang zaman dulu berpikirnya seperti itu guys, ya sesimpel itu. Kalau kita berpikir rasional, nggak mungkin. Masa orang mau ke surga itu harus naik ke tempat yang lebih tinggi? Ya pemahaman orang zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang ini. Itu bukti data yang mengatakan bahwa
Zaman dulu itu sebenarnya sebelum masuknya Islam itu sudah ada yang namanya menyucikan tempat suci. Ya, ada banyak lagi ya. Seperti misalnya tempat keramat gitu. Di Nusantara itu kan ada tempat-tempat keramat ya, seperti candi misalnya, ya, kemudian tempat-tempat permandian misalnya, mata air dan sebagainya. Sebenarnya gini guys ya, tujuan daripada mengkeramatkan suatu tempat itu ya, mengangkerkan suatu tempat itu, tujuannya baik sebenarnya guys. Contoh, kita ambil contoh misalnya ya, Nyai Roro Kidul misalnya. Ini saya ambil contoh ya, perumpamaannya. Kenapa orang takut sama Nyai Roro Kidul? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya karena laut di pantai selatan itu sangat ganas. Kenapa laut di pantai selatan itu sangat ganas? Karena laut pantai selatan itu ya itu langsung tembus ke Australia. Jadi di situ ada yang namanya palung gitu. Ya, kalau laut Indonesia itu kan rata-rata kan laut dangkal ya, bukan laut dalam ya. Jadi dari Sukabumi ke bawah itu ya, arah ke Australia itu pokoknya itu dalam banget ya lautnya, sehingga sering terjadi di sana bencana gitu ya. Kenapa? Karena lautnya dalam banget gitu. Kalau orang tenggelam itu nggak bakal bisa selamat gitu. Ya, sehingga di sana banyak ombak, kemudian di sana ada sering terjadi gempa, ya, tsunami dan sebagainya, sehingga dikarang lah gitu ya. Sebenarnya mohon maaf ya, ini kan dua versi ya dari orang-orang Jakarta berpikir bahwa Nyai Roro Kidul itu benar-benar nyata gitu ya. Zaman dulu pernah nikah sama raja-raja orang Kesultanan Yogyakarta gitu. Tapi kalau saya analisis secara ilmiah ya, ini saya tidak ngambil dari sudut pandang orang-orang Nusantara ya, tapi secara ilmiah. Secara ilmiah itu nggak ada guys. Itu mitologi gitu, itu simbol gitu. Kenapa Nyai Roro Kidul diciptakan? Karena zaman dulu itu belum ada yang namanya pembuktian ilmiah gitu. Sehingga apa? Sehingga leluhur kita zaman dulu itu untuk melarang seseorang itu biar cepet harus diciptakan semacam mitologi gitu. Karena apa? Karena itu emosional. Kalau misalnya nih ada nih peraturan yang mengatakan ya nggak boleh ke pantai selatan ya lautnya dalam dan bla 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 bla, orang nggak bakalan notice gitu. Jadi justru perintah-perintah yang emosional itu yang dituruti. Ya, kenapa orang takut sama Nyai Roro Kidul ya? Karena sengaja dibikin takut biar apa? Biar orang-orang tidak banyak yang korban gitu. Orang-orang biar tidak sembarangan mandi di pantai selatan gitu. Kemudian di pantai selatan juga kan dilarang pakai baju warna hijau ya. Ini juga dikeramatkan ya kan. Kalau lu pergi ke pantai selatan itu ya, ke Sukabumi itu nggak boleh pakai baju warna hijau. Karena apa? Karena nanti akan ditarik oleh Nyai Roro Kidul dari laut. Sebenarnya itu cuman karang-karangan doang sebenarnya. Tapi karang-karangannya itu jenius banget gitu. Jadi ini semacam lokal jenius. Kenapa disebut nggak boleh pakai baju warna hijau ke pantai selatan? Apa alasannya? Alasannya itu sungguh logis guys, sungguh masuk akal. Jadi gini, kalau misalnya nih ada seseorang pakai baju hijau di sana main ke pantai misalnya, lalu tenggelam, ya, maka ini akan menyulitkan tim SAR gitu. Kalau nggak sengaja tenggelam ya, bukan sengaja ya, nggak sengaja tenggelam, akan menyulitkan tim SAR untuk pencarian. Kenapa? Karena di sana lautnya itu berwarna hijau. Jadi kalau pakai baju warna hijau itu kan jadi samar-samar gitu, susah nyari itunya orangnya gitu. Itu alasannya kenapa dikatakan di pantai selatan itu nggak boleh pakai baju warna hijau gitu. Jadi kalau pakai warna kuning, warna putih, itu kan masih kelihatan ya. Warna merah misalnya masih kelihatan ya. Tapi kalau warna hijau kan nggak kelihatan, kan samar-samar itu sama lautnya. Jadi itu menyulitkan orang untuk mencari ya, mencari kalau misalnya ada korban gitu. Dari mana asal muasalnya? Dari nenek moyang kita zaman dulu lah. Karena pakai baju warna hijau ya, tenggelam di sana, susah dicari, maka dikarang lah gitu supaya orang ingat gitu. Ini semacam ya local wisdom ya, atau semacam mengilmiahkan budaya lokal. Nah, dari sinilah asal muasal kesakralan itu bermula. Kita sangat sering mensakralkan yang namanya tempat-tempat ibadah. Sama halnya dengan tempat ibadah yang ada di Konoha misalnya, masjid misalnya.
Kenapa masjid itu disakralkan? Menurut data ya, saya tidak ngarang sendiri ya, data dari Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan nggak jadi masalah kok kalau tidur di masjid, nggak jadi masalah, ya kan? Namun pada faktanya kan berbeda, ada banyak kok masjid yang seperti itu, nggak semuanya tapi ya, banyak kok masjid yang ditutup gitu ya, digembok gitu. Padahal dulu waktu sebelum ngebangun masjid itu, mereka di pinggir jalan gitu, minta-minta gitu untuk pembangunan masjid, "Pak, tolong Pak, keliling-keliling," gitu ya. "Tolong Pak, pembangunan masjid," dan sebagainya. Tapi setelah masjidnya dibangun, digembok gitu, ditutup. Ya, musafir nggak bisa masuk gitu, orang lain nggak bisa masuk. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang sangat aneh sekali gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa zaman sekarang ini ada mengsakralkan, ya seolah-olah mengsakralkan masjid gitu? Ya faktor daripada agama itu sendiri gitu. Ya, faktor daripada agama Nusantara maksudnya ya, bukan agama Islam ya. Sebenarnya agama Islam juga sebenarnya ada tuh larangan pakai sendal gitu ke masjid. Kan ada larangan tuh, terus ada tulisan batas suci gitu kalau mau wudhu misalnya, ada tulisan batas suci kan, itu kan perpaduan sebenarnya, perpaduan daripada agama itu sendiri dan perpaduan daripada culture atau budaya lokal gitu. Makanya para wali-wali ya, wali songo ketika menyebarkan agama Islam Nusantara itu mereka nggak terlalu kesulitan karena banyak kemiripan gitu. Dalam agama Hindu Buddha itu kan ada semacam mensucikan gitu. Jadi wali songo itu menyebarkan agama itu nggak terlalu banyak penolakan gitu. Ya cukup menggunakan dakwah gitu, menggunakan wayang kulit, wayang golek dan sebagainya, maka akan cepat diterima oleh masyarakat. Kemudian raja-rajanya dinikahkan gitu ya. Raja ini dinikahkan dengan putri ini ya. Pokoknya ada sistem pernikahan guys ya. Jadi penyebaran agama di Konoha itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita pikirkan. Bukan hitam putih. Ada warna yang lain gitu. Ada warna abu-abu gitu. Ya ada intrik pernikahan, ada menggunakan strategi dakwah, ya menggunakan strategi ini, sebagainya, ada banyak macamnya strateginya. Yang sah-sah nggak jadi masalah ya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau Nusantara saat itu tidak mengizinkan orang-orang Arab berdagang ke Nusantara, apakah mereka akan membawa pasukan? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau ya, misalnya nih Nusantara itu nggak mau diajak kerjasama dagang misalnya, pala, kemiri, ya, kemudian cengkeh misalnya, nggak mau dijual sama orang-orang Arab. Apakah orang Arab akan membawa kekhalifahan ke sini? Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya? Apakah mereka akan turun untuk melakukan serangan besar-besaran seperti yang ada di India gitu? Saya tidak akan menyimpulkannya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Jadi sebenarnya agama lokal lah yang mempengaruhi ya. Tradisi agama lokal lah yang mempengaruhi kenapa kita mensucikan atau mensakralkan yang namanya tempat ibadah. Kalau misalnya kita lebih dalam lagi gitu menggali gitu, kenapa budaya lokal itu selalu mensucikan? Apakah emang budaya Nusantara seperti itu dari sononya? Enggak. Jadi budaya Nusantara itu sebelum masuk yang namanya agama Hindu dan Buddha itu kita tidak mengenal yang namanya kerajaan. Enggak. Apa buktinya? Buktinya Sundawiwitan, Cipta Gelar. Di Sundawiwitan itu di Baduy itu nggak ada pejabat di sana, nggak ada. Nggak ada tuh misalnya yang dirajakan di sana, nggak ada. Ya, mereka menganut yang namanya egaliter ya. Kesetaraan, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Itu salah satu bukti. Ya, Baduy salah satu bukti. Baduy kan nggak terkontaminasi dengan apa, dengan agama nasional gitu ya, agama-agama dari luar. Ya, sebelum masuk agama Hindu Buddha itu, ya kita itu egaliter guys sebenarnya. Apakah saya menyalahkan agama Hindu dan Buddha? Enggak. Saya tidak menyalahkan ya. Karena apa? Karena itu zamannya gitu. Karena zaman dulu nenek moyang kita itu ya berpikirnya sesimpel itu. Zaman dulu agama itu kan sangat canggih sekali ya. Kalau zaman sekarang kan nggak terlalu canggih kan. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita tuh orang beragama nggak terlalu canggih. Kalau zaman dulu kan canggih banget tuh. Oh keren banget. Kalau zaman sekarang tuh seperti orang yang bisa menguasai coding gitu ya, atau punya Bitcoin banyak gitu, atau punya emas banyak gitu zaman sekarang ini ya, atau pengusaha sukses lah gitu.
Zaman dulu tuh orang yang beragama itu sangat keren sekali, guys. Ya, cuman kalau zaman sekarang kan biasa-biasa aja kalau orang beragama gitu. Jadi kesucian daripada tempat ibadah yang ada di Konoha sekarang ini akumulasi atau semacam asimilasi daripada budaya lokal gitu, persamaan daripada budaya lokal dengan budaya luar gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih agama Hindu dengan agama Buddha itu nggak masuk ke Nusantara, apakah kita akan tetap menjadi negara egaliter? Iya, kemungkinannya iya. Justru agama Hindu dan agama Buddha ini kan mempengaruhi struktur budaya kita. Jadi budaya Nusantara itu kan lebih ke magis gitu, mistis ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh agama. Agama sangat mempengaruhi. Agama Hindu kan sangat mempengaruhi hal-hal seperti itu, guys. Ya, makanya kalau kita perhatikan budaya Jawa, ya, kemudian budaya Sunda, ya, kalau saya perhatikan tuh, ya, rata-rata kan berbentuk kerajaan, ya. Ada semacam kerajaan-kerajaan gitu. Ya, seperti Majapahit misalnya, Sriwijaya. Kalau Buddha itu kan lebih ke Sriwijaya. Sama sebenarnya Buddha mau Hindu sebenarnya sama. Ada menganut sistem kerajaan. Cuman Buddha itu lebih halus gitu. Ya, Buddha itu lebih damai kalau saya perhatikan. Saya tidak ini ya promosi agama di sini ya. Tapi kalau saya perhatikan Buddha itu lebih damai gitu. Mereka jarang ekspansi gitu, mengekspansi negara lain jarang tuh. Ya, mereka lebih peduli pada dirinya sendiri gitu ya, lebih mengontrol dirinya daripada mengontrol orang lain gitu. Menurut saya ini sesuatu ajaran yang sangat-sangat bagus sekali ya. Tapi anehnya kalau saya perhatikan zaman sekarang ini prinsip semacam ini nggak berlaku lagi, guys. Kalau misalnya nih bertahan terus gitu ya, kan di agama Buddha itu kan nggak ada istilah dakwah ya, nggak ada kan. Makanya kalau saya perhatikan agama Buddha itu kan cenderung stagnan. Kenapa? Karena nggak ada unsur dakwah. Nah, yang kedua, apakah dakwah itu penting? Menurut saya sangat penting sekali. Dan ini sering saya bahas dengan teman-teman saya gitu, penganut agama lokal, sering berdebat gitu. Apakah masa itu penting? Penting banget. Kita ambil contoh misalnya, kenapa agama lokal sekarang ini susah diresmikan jadi agama resmi di Nusantara? Kenapa? Karena kurang masa, kurang nyatu gitu ya, kurang bersatu. Harusnya kan bersatu dulu ya. Baru apa? Baru bisa mengajukan yang namanya agama resmi di Konoha. Nggak boleh ego masing-masing gitu, nggak boleh saya yang paling sakral gitu, saya yang paling suci gitu. Ya, saya yang paling angker gitu. Nggak boleh seperti itu. Harus benar-benar bersatu. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kesucian rumah ibadah zaman sekarang ini ya, mensucikan rumah ibadah itu adalah asimilasi daripada budaya dengan agama itu sendiri. Jadi agama yang dari luar juga sebenarnya seperti itu. Ada hubungannya juga ya. Di gereja gimana? Ya di gereja juga seperti itu. Di altar gereja itu nggak boleh sembarangan kita tidur-tiduran di sana, nggak boleh. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ada gereja lain gitu. Tapi kalau saya tahu saya itu nggak ada ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau misalnya nih kita masuk ke gereja boleh, tapi di kursinya gitu, nggak boleh ke tempat yang disucikan, tempat orang khotbah, atau mungkin ke belakangnya gitu kan ada semacam ruangan-ruangan di belakang gitu, nggak boleh. Itu tempat suci gitu. Sama sebenarnya guys ya. Jadi ini perpaduan ya, semacam kombinasi gitu ya. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada agama lokal, saya juga tidak berpihak pada agama luar. Oke, saya turut berduka cita ya bagi korban yang dikeroyok oleh 3 orang yang sangat keji sekali gitu, sangat jahat sekali. Saya turut berduka cita ya, sangat miris sekali ya, sampai meninggal guys. 1 orang mahasiswa sampai meninggal. Di CCTV-nya kelihatan dia sudah ampun-ampun, tapi aduh, gila banget. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.